Kembali lagi di KTA Speak Up. Hari ini saya akan membacakan berita. Beritanya rada sensasional nih, tapi juga taste-nya internasional. Yaitu siasat pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa waktu yang lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo buka suara perkara hal ini. Ia mengatakan bahwa Garuda Indonesia mengalami rugi sampai 100 juta dolar per bulannya. Atau kalau kita pindahkan ke kurs Indonesia, sekitar 1,43 triliun rupiah. Wow, fantastis. Nah, kenapa kenapa kerugiannya bisa sampai sebesar itu? Karena beban biaya yang mereka keluarkan setiap bulannya itu lebih besar daripada pendapatannya. Misal pendapatannya itu pengeluarannya untuk biaya mereka itu sekitar 150 juta dolar. Sedangkan keuntungannya per bulan cuma sekitar 50 juta dolar. Sehingga mengakibatkan kerugian sebesar 100 juta dolar. Itu kerugian yang lumayan besar lah bagi kita semua. Sehingga akhirnya pemerintah Indonesia dan Kementerian BUMN menindaklanjuti masalah tersebut dengan memberikan 4 opsi. Yang pertama, saya bacakan ya. Pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal. Jadi nanti kurang lebihnya ya disuntik modal lah Garuda Indonesia ini oleh pemerintah, diberikan pinjaman, nanti kalau udah balik modal dikembalikan lagi. Tapi saya nggak tahu itu berbunga atau tidak, bunganya berapa saya juga nggak tahu. Yang kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda. Jadi ada tuh namanya hukum perlindungan kebangkrutan guna merestrukturisasi Garuda. Yang ketiga, merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Kira-kira kalau Indonesia bikin maskapai nasional baru apa namanya? Apakah KTA The Best? Tidak mungkin, karena tidak ada urusannya. Mungkin memberikan pinjaman suntikan modal bisa. Yang keempat, opsi keempat, Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk mengisi kekosongan. Wah, ini yang bahaya nih. Sektor swasta akan mengisi kekosongan tersebut jika Garuda dilikuidasi. Pemerintah akan mendorong swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. Dari Menteri BUMN Erick Thohir juga sebelumnya menyatakan bahwa dirinya berencana untuk memangkas jumlah komisaris Garuda Indonesia hingga tersisa 2 orang saja. Wah, ibaratkan ini di PHK ini, komisaris. Tinggal 2. Saya nggak tahu ini komisarisnya ada berapa. 2 itu sudah banyak sebenarnya. Pertanyaan itu muncul juga setelah beredarnya usulan dari Dewan Komisaris Garuda Indonesia bahwa mereka menolak untuk menerima gaji. Baru kali ini saya mendengar orang menolak menerima gaji. Hebat ya. Demi mempertahankan apa yang telah mereka perjuangkan selama ini, mereka rela tidak digaji. Selanjutnya, sebagai bagian dari efisiensi Garuda Indonesia juga sudah menawarkan pensiun dini ke karyawannya. Waduh, bahaya ini. Saya menangis mendengar kebijakan-kebijakan demi mempertahankan Garuda Indonesia ini. Namun Erick menegaskan bahwa dia akan mempertahankan 1.300 pilot dan kru kabin dan pegawai lainnya. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang juga kena masalah seperti ini, nggak cuman Garuda. Kita tahu banyak situasi ini sekarang ini memang sulit. Dan tidak hanya itu, langkah penyelamatan perusahaan maskapai plat merah ini juga melakukan penolak ukuran atau
benchmarking seperti kasus-kasus maskapai penerbangan di berbagai negara. Salah satunya dengan mendapatkan pinjaman dana atau penyuntikan modal dari pemerintah. Maskapai penerbangan nasional berupaya melakukan percepatan pengembalian lebih awal armada pesawat yang belum jatuh tempo masa sewanya. Hal ini sejalan dengan upaya intensif pemulihan kinerja usaha. Usaha lain juga dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dengan cara memangkas jumlah karyawannya hingga lebih dari 20%. Ini mengenaskan ya untuk para pekerja, dan semoga aja PT Garuda ini pulih sehingga yang 20% itu bisa kembali lagi. Apalagi sejak pandemi COVID-19 ini nggak cuma PT Garuda Indonesia aja yang mengalami penyusutan dan juga goyah, tapi hampir semua perusahaan mengalami hal yang sama. Direktur Utama Garuda Indonesia pun, Irfan Setia Putra, mengatakan langkah itu merupakan bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban operasional. Jadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa Garuda Indonesia ini memang menuju ke bangkrutan, tapi tetap mendapat support dari pemerintah, dan juga sepertinya tidak akan bangkrut karena kita yakin gak cuman Garuda Indonesia aja yang bisa bangkit, tapi kita pun bisa bangkit. Camkan itu, oke?